Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom. Yang bersuka cita boleh kita berikan salam ke kanan kirinya, katakan engkau pasti diberkati. Kita percaya sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada, dengan hati penuh kerinduan untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Aku menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita mau tenangkan hati kita. Kita tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk seminggu waktu boleh berjalan. Kebaikan Tuhan tetap selalu ada bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami, memulihkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan Kau menjamah kami, bahkan Kau memberikan kemerdekaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan kami dan memberikan kami pengharapan yang selalu baru dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini ibadah kami Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan, memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya berdoa juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang hadir Tuhan, biar mereka juga merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Biar mereka juga bisa merasakan jamahan-Mu Tuhan, memberikan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Kau berkati Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ada pesan yang luar biasa yang ingin beliau sampaikan kepada kami untuk menguatkan kami bersama Engkau ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami Tuhan, kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga Pak Birawa yang selalu membuka pintu rumahnya untuk beribadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar rumah ini menjadi rumah doa Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan aja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Saya bersama kembali untuk duduk. Saya mau menyapa kembali jemaat Tuhan pada sore hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang merasa diberkati oleh Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita, jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kaulah kuatku dan kebanggaanku. Selamat bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Akan beribu rebah di sisiku.
bisa dibimbing dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari jemaat dosen untuk bagian berdiri sama-sama suarakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Selamat duduk kembali jemaat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus tadi dipuji dan disembah. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara Devan bersama dengan kawan-kawan. Saya persilahkan.
mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagumlah melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou Haleluya. Kesaksian yang kiranya boleh memberkati setiap kita pada sore hari ini, dan juga kita akan mendengar kesaksian dari Oma Ebi dan kawan-kawan. Haleluya. Yang tadi kaum pria, sekarang kaum wanita. Haleluya. Senior ya, senior. Ini nama baru muncul 20 menit lalu, ngomong happy katanya. Karena di luar sana penat ya, panas, jadi kita memang banyak menyanyi hari ini biar segar jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membawakan lagu yang berjudul Di Tengah Ombak. Wow, jadi kalau tahu lagunya, kita nyanyi bersama-sama. Oma Abi mana sih? Sudah Oma toh? Aduh, yang belum Oma itu.
Udah itu secara resmi hari ini jadi. Saya kayaknya kalau jalan dulu ngomongnya. Kita tak
Haleluya. Jadi nama tim ini tim Oma Happy. Kita kurang asli dengan Jadi saya pikir sebelum pas saya info dengan para tua, saya pikir ada yang namanya Ibu Happy dan kawan-kawan, Oma Happy dan kawan-kawan. Oh ternyata ini nama timnya Oma Happy. Baru terbentuk tadi ya, oke. Wah luar biasa. Kalau ada oma-oma happy biasanya akan menyusul opa-opa happy selanjutnya ya. Ditunggu berarti minggu depan ya. Haleluya. Cucu-cucu happy nanti next. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kalau pada sore hari ini kita boleh diberkati oleh setiap kesaksian yang ada. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan yang akan langsung disampaikan oleh hambanya yang sudah bersama-sama dengan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, masih kebaikan dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas baiknya Tuhan, yang sungguh tak ternilai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami kasih Engkau Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih tersedia bagiku Tuhan. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Mari kita beri kemuliaan yang besar buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Kami percaya kami di sini nggak kebetulan. Kami percaya kami di sini karena anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, hari kami mau merendahkan hati kami. Kami yang berjumpa dengan Tuhan. Kami yang mendengar dari Tuhan. Kami yang belajar dari Tuhan. Maka itu kami minta biarlah Engkau yang berbicara pada setiap dari kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan. Dan biarkanlah Engkau yang persiapkan hati kami, sehingga bisa menjadi tanah yang subur, agar yang ditaburkan dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Kami percaya Roh Kudus yang akan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kita mulai buat Tuhan kita sekali lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan buat duduk. Coba sekali lagi, shalom semuanya. Wow, seneng banget hari ini bisa bergabung dan Bapak Ibu semuanya. Thank you so much untuk Pak Birawa Braja, Bu Erti, Pak Pendeta Johan, dan segenap keluarga, teman-teman yang sudah hadir. Seneng banget, kehormatan besar hari ini bisa bergabung dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan saya rasa karena ini pertama kali saya kesini, saya mau perkenalan dulu boleh ya? Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, ya gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama saya adalah Revi dan saya melayani di salah satu gereja lokal yaitu di GBI Gilgal di PIK. Jadi di bawah leadership dari Pastor Juan Mugi, yes, dan saya juga lumayan aktif di media sosial. Mungkin ada yang pernah lihat ya? Ya, saya suka joget-joget itu, nggak lah bercanda ya. Saya biasa nyampein firman, seneng banget karena saya percaya firman Tuhan yang mengubah hidup saya tentunya juga pasti bisa mengubah kehidupan setiap dari kita. Amin. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kita, saya akan mengajak kita untuk melihat ada sebuah gambar yang saya bawa nih ya. Tapi setelah lihat gambar ini, jangan langsung jawab. Jangan diskusi dulu. Setelah lihat, coba definisiin di dalam hati pikiran dulu. Nanti kita jawabnya sama-sama. Oke? Coba bisa ditampilin gambarnya Pak. Jadi ini gambarnya, kita perhatikan baik-baik ya. Ya, kira-kira gambar apa ini? Oke? Sekarang coba ya, saya tanya ya. Siapa yang melihat gambar bebek? Boleh angkat tangannya yang lihat gambar bebek? Oke, 50% ya. Siapa yang lihat gambar kelinci? Kelinci. Tim kelinci ya. Ternyata ada banyak juga yang lihatnya kelinci ya. Nah, jadi ini bebek atau kelinci nih? Bingung ya? Bingung ya yang mana nih ya? Nah, jadi kita semua melihat gambar yang sama, betul? Kita lihat gambar yang sama, tapi kita melihat sesuatu yang berbeda. Inilah yang namanya perspektif. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu yang sama, tapi cara pandangnya beda nih. Nah, makanya ini kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana di dalam hidup ini, life is not about what you see, but how you see what you see. Bahasa Indonesianya. Hidup itu bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang bagaimana kita melihat apa yang kita lihat. Dan bagaimana kita melihat sesuatu akan menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan. Itu ditentukan oleh cara pandang kita. Makanya firman Tuhan kita hari ini judulnya adalah Heavenly Perspective, atau perspektif surgawi. Kita mau belajar perspektif yang berdasarkan daripada Tuhan. Karena kalau perspektif kita benar kayak Tuhan, maka kita bisa menjadi kehidupan yang lebih baik juga. Amin? Nah, kita lihat dulu yuk ayat dasarnya. Pada Matius 6 ayat 22-23 dibilang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Kalau misalnya matanya baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi kalau matanya jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Ini bukan sekedar berbicara soal bola mata ya, melainkan ini berbicara soal cara pandang. Balik lagi, cara pandang kita menentukan cara kita hidup. Saya hari ini bawa 3 poin yang bisa kita catat bersama-sama. Ya, jika memungkinkan kita catat ya sama-sama ya. Karena kalau kita catat kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat kita bisa lebih terapkan. Oke? Kalau bisa kita mencatat. Deal? Masih 50%. Deal? Deal ya. Oke. Poin yang pertama, kita mau belajar tentang perspektif menghadapi masalah.
Siapa di sini yang di dalam hidupnya punya yang namanya masalah? Semua ya? Sewaktu-waktu punya masalah. Kadang-kadang di tahun lalu, tahun ini, tahun depan, saya bukan nyumpahin, tapi yang namanya hidup pasti punya masalah. Benar ya? Nah, tapi kita punya pilihan nih. Pas ada masalah, perspektifnya kayak gimana? Contoh, kalau kita lihat Alkitab ya, di Bilangan 13 diceritain. Waktu itu, bangsa Israel dikirim 12 pengintai sama Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka pergi kan? Mengintai tanah perjanjian. Setelah kelar, mereka pulang nih ke Musa. Setelah mereka pulang, mereka kasih laporan. 10 pengintai bilang gini, wah Musa, di sana raksasanya gede-gede. Kita pasti kalah. Kita kayak belalang di mata mereka. Kita pasti mati, jangan maju. 10 orang pertama ya. 2 orang yang lain, Yosua dan Caleb, bilang kayak gini, Musa, ayo kita maju, karena kita bakal menang. Menarik ya. Apakah dua kubu ini melihat hal yang berbeda? Enggak ya. Mereka lihat hal sama persis, tapi mereka punya cara pandang yang berbeda. 10 pengintai fokus sama raksasanya, tapi Yosua dan Caleb fokus sama kekuatan Tuhannya. Dan apa yang terjadi kita tahu ya. Akhirnya ternyata bangsa Israel bisa menang kok. Yosua Caleb masuk tanah perjanjian, tapi 10 pengintai yang gak percaya gak nyampe tanah perjanjian. Perspektif menentukan. Contoh lagi ya, kalau misalnya masih gak percaya, kita lihat kisah bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel dan Raja Saul menghadapi yang namanya Goliat. Masih ingat ya ceritanya ya? Ketika menghadapi Goliat, mereka takut, betul ya? Mereka bilang, waduh, kita gak mungkin menang, Goliat terlalu gede, besar. Tapi tiba-tiba muncul seorang gembala kecil namanya Daud. Dia bilang, Goliat, aku aja yang lawan. Wih, hebat banget. Mereka lihat hal yang sama loh. Goliatnya sama. Tapi mereka punya perspektif yang berbeda. Bangsa Israel, Raja Saul berpikirnya, Goliat terlalu besar, gak mungkin dibunuh. Kalau Daud melihatnya, Goliat besar banget. Aku lempar batu, gak mungkin gak kena. Pasti kena. Perspektifnya beda. Nah makanya kita punya pilihan nih di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Melihat kesempatan di balik kesempitan, atau lihat kesempitan di balik kesempatan. Nah itu pilihan kita tuh. Mau kayak gimana? Saya kasih sebuah cerita ya. Ada 2 orang pedagang sepatu. Waktu itu datang ke Haiti, Bapak Ibu semuanya. Mereka datang ke Haiti dan ternyata waktu itu di Haiti orang-orang belum ada yang pakai sepatu. Masih cakak, nyeker semua nih. Gak punya yang namanya sepatu. Pedagang sepatu pertama bilang gini, wah, gak ada yang pakai sepatu nih. Gua jualan sepatu, mana mungkin laku, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, udah lah, gue pulang aja ke negara gua. Ngapain jualan di sini, gak ada yang beli, dia bilang gitu. Pedagang yang kedua pas datang, dia lihat kayak gini, gak ada yang pakai sepatu loh. Kalau aku jualan di sini, aku laku keras. Mereka semua belum ada yang punya. Waduh, kirim bahan material 2 kali lipat, gue mau jualan di sini. Beda ya. Padahal mereka lihat hal yang sama loh. Tapi satu lihat kesempitannya, satu lihat kesempatannya. Nah sama halnya dalam hidup kita nih. Di dalam membangun keluarga, membangun hubungan, pekerjaan, bisnis, pelayanan. Kita punya pilihan. Cara pandang kita akan menentukan. Makanya kita harus memilih untuk punya cara pandang yang baik. Coba semuanya tepuk pundak temen di sebelah kanannya. Bilang friend. Gitu. Friend. Punya cara pandang yang baik. Sekarang tepuk pundak yang bagian kiri. Friend. Perspektif lu udah bener belum? Ya. Jadi harus cara pandang yang benar. Saya kasih sedikit kesaksian saya. Jadi pada tahun 2020 saya mulai bikin sebuah bisnis coaching public speaking. Jadi saya waktu itu pas masih pandemi, saya pikir mau cobalah lewat online, saya ngajar public speaking. Saya ajak 2 teman saya. Pertama kali kita bikin webinar, yang join ada 10 orang Bapak Ibu. Ya puji Tuhan lah ya, masih ada yang daftar. Bulan berikutnya, webinar kedua kita bikin lagi. Ternyata yang ikut cuma 3 orang. Menurun ya. Webinar ketiga, cuma 1 orang. True story. Di sana saya sedih ya, saya pikir kayaknya nggak bisa nih ngajar webinar public speaking. Kayaknya saya nggak jago deh ngajar public speaking. Kayaknya orang-orang males deh belajar public speaking. Kayaknya webinar kayak gini nggak bisa deh. Pikiran negatif tuh muncul. Perspektif saya negatif banget. Saya punya sejuta alasan kenapa nggak bisa. Tapi untungnya partner saya bilang gini, tunggu kok, masih bisa, dia bilang. Saya coba belajar dulu cara pakai ads, dia bilang, pakai advertisement di internet. Dia bilang, saya pelajari dulu.
Nanti kita coba lagi. Ya benar, dia ikut webinar, dia belajar ads, dan dia coba terapkan. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Sampai hari ini, itu tahun 2020 ya, sampai tahun 2023, setelah dia belajar dan kita terapkan, setiap bulannya kita webinar, ratusan orang yang datang. Luar biasa ya. Yuk kita kasih tepuk tangan, itu karena anugerah Tuhan, saya percaya. Tapi apa yang saya pelajari, untung waktu itu teman saya punya perspektif yang berbeda sama saya. Ketika saya negatif banget, dia masih positif. Ketika saya cari alasan, dia cari solusi. Akhirnya bisa, dan di sana saya juga belajar. Nah begitu pula dalam kehidupan setiap dari kita, ketika masalah datang, kadang-kadang di hidup kita bisa ada tembok yang tinggi banget, panjang banget, lebar banget, kelihatannya nggak bisa ditembus, kelihatannya pintunya terkunci rapat. Tapi kita punya pilihan, mau punya alasan atau cari solusi. Karena kalau kita mau berpikir kreatif, ternyata yang namanya jalan keluar kadang-kadang bisa lebih dari satu loh. Kadang-kadang bisa ada sejuta cara lain untuk bisa menembus masalah kita. Contohnya, kalau tembok ini besar banget, pintunya terkunci, kita bisa mulai dengan cari kuncinya dulu. Coba semua bilang cari kuncinya. Kita bisa cari kuncinya. Kalau cari kuncinya ada, kita bisa mungkin apa? Dobrak pintunya. Dobrak pintu nggak bisa, kita bisa panjat temboknya. Panjat temboknya nggak bisa, kita bisa gali tanahnya. Gali tanah nggak bisa, kita bisa naik helikopter misalnya ya. Intinya apa? Meskipun ada tembok yang begitu tinggi, ternyata bisa kok kalau kita mau cari jalan. Makanya jangan menyerah. Ketika ada masalah, ayo punya perspektif yang baru. Ayo kita coba. Pasti ada jalan keluar. Apalagi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kenapa kita takut? Ayo kita coba cari jalannya. Oke, itu yang poin pertama. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu yuk. Itu poin yang pertama. Perspektif ketika ada masalah. Kedua, perspektif terhadap sesama. Perspektif terhadap sesama. Kita mau lihat kisah pada Lukas 10, tapi saya mau ajak 3 teman saya ya, laki-laki boleh, 3 orang mungkin yang dekat aja di sini boleh, 1, 2, 3 boleh ya, yang laki-laki bantu saya, kita ajak tangan, oh boleh, kalau enggak 1 boleh, maju juga, oke, kalau enggak bapak nggak apa-apa deh 3 ini ya, saya udah ditunjuk sama papa harus taat ya, jadi Lukas 10 ceritanya kayak gini, ini pemain drama saya ceritanya ya, 3 orang ya, yang ini jadi perampoknya ceritanya. Ini jadi perampoknya. Ini drama doang ya, drama. Ini perampoknya ceritanya. Kalau ini ceritanya imamnya. Ya, jadi imam ya. Kalau ini ceritanya jadi Samaria yang baik hati. Oke? Ya. Jadi ceritanya gini di Lukas 10, diceritain tiba-tiba datang seorang yang Tunggu. Jadi ini perampok. Ini satu lagi Pak, boleh tadi yang dibakar bantu saya, ada? Satu lagi boleh bantu saya ke depan? Atau satu laki-laki boleh? Soalnya pemerannya ternyata kurang ya. Jadi ini tadi perampok, ini imam, Samaria, ini orang yang digebukin. Oke. Jadi ceritanya seperti ini ya di Lukas 10. Ceritanya pada suatu ketika lewat seseorang yang lagi melakukan perjalanan yang jauh. Silakan Pak coba melakukan perjalanan yang jauh gimana kira-kira? Ya boleh silakan ya. Jalan-jalan gitu kan. Nanti balik lagi ya Pak, jangan lupa ya. Nah singkat cerita pas dia lagi jalan ketemu dengan seorang perampok ya. Coba perampok gimana? Mau merampok seseorang kayak gimana? Coba ya silahkan dirampok kayak gimana? Dirampok coba ya. Wow, ya dipukulin juga ya. Selain dirampokin dipukulin kayak gimana kira-kira? Coba kayak gimana? Iya ya. Perampoknya agak baik hati kayaknya ya. Singkat cerita si orang yang digebukin, semua yang dia punya udah diambil. Dia ditinggal di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Sekarat gimana Pak? Coba sekarat. Sekarat. Silakan gimana Pak? Sekarat coba Pak. Coba sekarat gimana? Ya silakan coba. Ya boleh duduk atau gimana? Ya coba ya duduk ya. Ceritanya ini udah sekarat banget ya, udah sekarat. Singkat cerita lewat orang pertama, seorang imam gitu ya. Orang imam ini lewat, silakan Pak Imam ya. Imam ini tapi nggak tergerak sama belas kasihan katanya. Dia liatin, dia bodo amat, dia lewatin aja, dia langkahin aja gitu aja. Dia bodo amat gitu ya. Dan gak lama kemudian lewat seorang Lewi sama, dia nggak lakuin apa-apa. Dan baru akhirnya datang Samaria yang baik hati. Ya, ketika lihat dia tergerak belas kasihan, dia langsung rawat luka-lukanya. Gimana dirawat luka-lukanya ya? Gitu ya. Nah, habis itu dinaikin ke atas keledainya. Ya, dan dibawa ke sebuah penginapan. Dibawa ke penginapan ya, ceritanya di sini
Dibawa ke penginapan, dikasih sejumlah uang kepada si pemilik penginapan, dan dia bilang, kalau misalnya nanti masih kurang, aku bakal balik dan lunasin semuanya, tolong rawat dia. Dan Tuhan Yesus bilang, di antara 3 orang ini, siapa yang sesamanya manusia? Lalu kata orang itu bilang, yang sesamanya manusia adalah dia yang menunjukkan belas kasihan. Kata Tuhan Yesus, benar katamu, maka lakukanlah yang demikian. Yuk kita tanya buat teman-teman kita, silahkan duduk lagi ya. Thank you udah bantu saya. Tapi di sini kita melihat ada 3 jenis perspektif dari drama ini ya. Yang pertama adalah si perampok ini. Perampok ini, dia melihatnya, dia perspektifnya gini. Apa yang orang lain punya, kalau saya pengen, saya harus ambil buat saya. Banyak orang hari ini perspektif dalam hidupnya seperti ini loh. Sama seperti si perampok ini. Makanya ada pencurian, korupsi, ada yang namanya nipu, berbuat curang demi mendapatkan uang. Banyak yang seperti itu. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini cerita saya sebelum bertobat ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dulu pas saya masih sekolah minggu, masih SD, saya itu pernah, kan kalau sekolah minggu kan dibagiin ya kantong persembahan gitu ya. Tangan saya masuk Bapak Ibu. Tapi bukan buat taruh uang ya, buat ambil uang dulu ya, buat beli kartu Yu-Gi-Oh. Waduh, kacau banget ya. Makanya mungkin sekarang di gereja pakainya QRIS gitu ya, atau mungkin tuh yang kantong-kantong persembahannya persegi panjang tipis banget gitu ya. Uang masuk, tangan yang bisa masuk. Ada ya mungkin ya, lihat ya. Nah mungkin salah satunya karena saya dulu kayak gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan udah bertobat, malah jadi pengkhotbah gitu ya. Tapi intinya banyak orang yang seperti itu. Pengen sesuatu, orang lain punya, saya ambil aja dari orang. Nah, kadang-kadang perspektifnya ngaco seperti itu. Perampok. Ada juga yang kedua. Ini mendingan, tapi masih belum tepat. Yaitu perspektif si imam ini dan si Lewi. Mereka lewat. Mereka nggak ambil apa-apa sih dari orang itu. Tapi mereka juga nggak mau memberi apa-apa. Anggapannya, lu, gue. Apa yang kamu punya, ya udah, itu punya kamu. Tapi apa yang aku punya, itu punyaku. Aku nggak mau berbagi. Nah, banyak orang di dunia megangnya kayak gini nih. Mungkin bukan perampok sih, tapi nggak murah hati juga. Anggapannya gua hidup cuma buat diri gua sendiri. Bodoh amat yang lain kayak gimana pun. Yang penting gua happy, yang penting gua enak. Nah, banyak kan yang hari ini seperti itu ya. Dia senang dapat berkat Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta, berkati orang, dia bilang, aduh, nggak mau Tuhan. Kasih persepuluhan, aduh, jangan deh Tuhan. Ada teman susah, aduh, nggak deh. Ada teman sakit, aduh, yang lain aja lah yang jenguk. Dia nggak mau keluarin yang namanya uangnya, waktunya, energinya buat orang lain, nggak mau. Aku pokoknya cuma buat hidup diriku saja. Ada yang kayak gini juga. Mendingan sih, tapi belum tepat. Yang Tuhan pengen apa? Perspektif yang ketiga, sama seperti Samaria yang baik hati. Ketika dia lewat, lihat orang kesulitan, dia melakukan sesuatu. He do something about it. Dia nggak diem aja. Dia melihat orang membutuhkan, dia rela berkorban. Dia pakai obat-obatan yang dia bawa. Keluar uang nggak itu? Keluar. Dia naikin orang itu ke atas keledai, bawa ke penginapan. Rugi waktu dan energi nggak? Keluar loh. Dia ke penginapan, dia bayar sejumlah uang. Kalau masih kurang, saya bayar lagi. Saya yakin pasti nggak murah itu, pasti lumayan juga. Tapi dia mau keluar. Nah, inilah perspektif yang harusnya kita punya. Apa yang gue punya, aku mau pakai buat jadi berkat. Amin. Coba kita tepuk yuk kanan kita, bilang friend, jadi berkat yuk. Tepuk pundak kirinya, bilang friend, jangan egois lagi ya. Jadi di dalam hidup ini kita harus seperti itu. Nah, gimana cara kita bisa lebih murah hati? Caranya kalau kita sadar apa yang kita punya asalnya dari Tuhan. Saya kasih sedikit perumpamaan. Jadi belum lama ini saya sempat ada mau flight ke luar negeri sama gembala saya, Pastor Juan. Karena kita ada pelayanan waktu itu. Dan ketika di bandara, Pastor Juan kasih saya sebuah voucher. Karena dia punya voucher, anggapannya buat semua restoran di bandara itu ada 200.000 lah bisa dipakai gitu. Jadi dia dapat, saya juga dikasih sama dia. Nih, Revi kamu pakai aja. Mau beli apa aja boleh, dia bilang. Jadi saya ke restoran kan, atau ke kafe sama dia. Saya udah pesan makanan 1, minuman 1. Masih lebih 60.000. Saya bingung kan, buat apa lagi, udah cukup nih, udah banyak. Minum kebanyakan juga nanti beser di pesawat, saya nggak mau gitu ya. Udah cukup, gimana ya masih 60.000. Terus Pastor Juan bilang gini, kalau masih lebih, kasih aja buat orang lain. Oh, saya pikir bener juga, boleh juga deh. Ya udah, saya tanya aja mas-mas kasirnya, Pak, mau minum apa Pak?
Mau makan apa? Saya bayarin Pak. Ya udah dia pesen minum, ya udah saya bayarin ya buat makanan saya, minuman saya, dan dia pesen minum buat dia sendiri gitu ya. Nah kenapa saya dengan rela hati beliin minum buat orang kasir ini? Bukan duit saya kok ya kan. Saya dikasih sama Pastor Juan, kok Pastor Juan bilang kasih aja orang lain dengan senang hati. Kenapa? Karena itu juga saya dikasih kok dari awal. Nah sama halnya dengan hidup. Gimana kita bisa lebih murah hati? Dengan cara menyadari supaya kita punya waktu kita, energi kita, uang kita. Toh asalnya dari atas, dari Tuhan. Kalau asalnya dari Tuhan, Tuhan minta. Kenapa kita masih nyimpen-nyimpen? Kalau Tuhan tidak bisa kasih sebelumnya, Tuhan bisa kasih lagi kok. Kalau Tuhan suruh kita beri, maka berilah. Jadi orang yang murah hati. Alkitab mencatat orang yang murah hati, dunianya makin besar, makin besar, makin besar. Amin. Jadi kita kasih lagi buat Tuhan kita. Saya percaya kalau kita murah hati, teman makin banyak. Pengennya punya teman dikit atau banyak? Banyak dong. Jadi pribadi yang murah hati. Amin ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini adalah perspektif terhadap diri sendiri. Perspektif terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita gambar dirinya juga suka salah kadang-kadang. Kita bisa lihat contohnya seperti Musa waktu itu. Musa ini waktu itu dia itu sempat punya kegagalan di masa lalunya. Mungkin ada yang tahu ya, ketika dia masih jadi Prince of Egypt atau anggapnya pangeran di Mesir, dia pernah lihat nih orang Mesir ada yang anggapnya kan memperbudak orang Israel dengan kasar. Dia nggak senang, akhirnya dia bunuh orang Mesirnya. Terus dia umpetin mayatnya, dia pikir nggak ketahuan. Ternyata kebesokannya pas ada orang Israel berantem, dia coba lerai. Orang Israelnya malah bilang gini, kamu ngapain kesini? Kamu jangan-jangan mau bunuh kami ya, sama kayak kamu bunuh orang Mesir kemarin. Wah, si Musa kaget, dia pikir dia bakal dapat hati orang Israel, tapi ternyata kok mereka malah nyolot ya. Malah anggapnya kayak orang-orang udah tahu nih aku bunuh orang Mesirnya. Dia takut, akhirnya dia pergi, dia kabur. Ingat ya ceritanya ya. Dan karena ini Musa ketika dipanggil Tuhan disuruh balik mimpin bangsa Israel dari Mesir, dia nggak berani, dia takut. Dia bilang, Tuhan, gimana kalau mereka nggak percaya sama saya? Karena dia pernah gagal waktu itu. Nah kadang-kadang kita hari ini juga punya perspektif yang salah sama diri sendiri karena kita punya semacam kegagalan dalam hidup kita. Ya nggak sih? Kadang-kadang karena kita pernah gagal, misalnya kita buka usaha gagal, kita mikir, kayaknya gue nggak cocok deh jadi pengusaha. Mungkin ada beberapa di sini yang muda-muda misalnya ya, nembak wanita, I love you. Terus dia bilang, aku nggak cinta kamu. Waduh, sakit hati kan. Dia pikir kayaknya gue emang jomblo seumur hidup gitu ya mungkin ya. Atau mungkin kita pernah bekerja tapi ternyata kita mungkin di PHK, kita merasa kayaknya gue gak bisa deh jadi orang sukses. Kadang-kadang kita kayak gitu. Karena kegagalan-kegagalan kita berpikir kayaknya gue emang orang gagal. Padahal kebenarannya kegagalan itu cuma sesuatu yang terjadi, tapi bukan menjadi identitas dirimu. Tuhan bilang masa depan kita indah kok. Kuncinya apa? Amsal 24 ayat 16. Orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangkit lagi. Orang benar bukan dia yang gak pernah jatuh loh, tapi dia yang jatuh, tapi memutuskan buat bangkit lagi. Contohnya ya, kita lihat dalam Alkitab. Bukan Alkitab ya, kita lihat di dunia saat ini. Ada yang namanya J.K. Rowling. Ada yang tahu J.K. Rowling? J.K. Rowling ada yang tahu? Mungkin ada ya? Siapa itu? Penulis ya. Dulu J.K. Rowling menulis naskah pertamanya. Dia bawa ke seseorang ya, naskah Harry Potter. Dia bawa ke publisher. Publisher pertama yang apa? Gak bagus, di reject, ditolak. Bawa ke publisher kedua. Publisher kedua bilang, gak bagus. Publisher ketiga bilang, jelek. Publisher keempat ditolak. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai 12 publisher bilang, gak bagus, kita gak mau cetak. Untungnya J.K. Rowling gak nyerah. Untungnya J.K. Rowling gak berhenti. Dia coba ke publisher ke-13 dan apa yang terjadi? Yang ke-13 bilang, ini bagus, yuk kita cetak. Dan jadilah buku Harry Potter. Dan singkat cerita, semua dari kita mungkin hari ini tahu ya, film Harry Potter, buku Harry Potter. Untung J.K. Rowling gak menyerah waktu itu. Contoh lain, Colonel Sanders ada yang tahu? Wah, ini kayaknya favorit ya KFC ya, banyak yang suka di sini juga ya. Mungkin KFC dulu, ketika dia bikin resep, ditolak 1000 kali lebih loh. Pernah ditolak cintanya 1000 kali lebih? Wih, gak mudah ya kan? Ini ditolak gitu resepnya 1000 kali. Gak mudah. Tapi untungnya dia gak menyerah. Sampai akhirnya dia bilang, enak nih, yuk kita bikin, jadilah KFC. Ya di Kelapa Gading aja Jakarta. Wah gak tahu ya ada berapa KFC, banyak sekali ya.
luar biasa. Untungnya nggak nyerah. Sama halnya dalam hidup kita. Kegagalan bisa terjadi, tapi jangan pernah kita menyerah. Kalau kita menyerah, semua berakhir. Tapi kalau kita maju terus, saya percaya one day kita bakal lihat terobosan yang berdasarkan daripada Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan juga kesalahan kita kadang-kadang sama kayak Musa, itu nggak percaya ada potensi dalam hidupnya. Ketika Musa dipilih jadi pemimpin, Musa nggak bilang terima kasih Tuhan udah pilih saya. Musa malah bilang, Tuhan, kayaknya kamu salah pilih. Aku nggak pandai bicara Tuhan. Kirim orang lain aja. Kadang-kadang kita kayak gini juga ya nggak sih Bapak Ibu semuanya? Kadang-kadang ketika Tuhan kasih kita semacam tantangan untuk bikin kita naik level, kita malah bilang nggak bisa Tuhan. Jangan saya nggak punya kemampuannya. Kadang-kadang kita kayak gitu. Kadang-kadang saya juga kayak gitu. Saya baru aja tahun lalu mulai ada gereja yang undang saya khotbah bahasa Inggris. Ketika ada yang undang saya khotbah bahasa Inggris, saya bukan berpikir, wah luar biasa, promosi dari Tuhan. Enggak, saya pikirnya gini, mati gua, mateng. Ngomong bahasa Inggris bisa, khotbah bahasa Inggris, waduh, kayaknya nggak bisa nih, terlalu susah buat saya. Apa saya bilang, saya padat aja ya gitu ya, saya pikirnya udah kayak, aduh kayaknya nggak bisa nih. Tapi akhirnya saya mikir-mikir lagi, ini adalah sebuah tantangan yang Tuhan kasih untuk bentuk saya. Yaudahlah, saya coba aja. Latihannya stres sih, tapi puji Tuhan ya. Singkat cerita, saya coba, bisa juga ternyata ya. Meskipun belum sempurna, tapi ternyata bisa. Dan ternyata tahun ini, Pastor John ngajakin saya ke Amerika khotbah di sana. Saya pikir puji Tuhan, tahun lalu udah coba ya. Anggapannya jadi setidaknya buat latihan gitu ya. Hari ini, anggapnya tahun 2023, akhirnya maksudnya saya khotbah. Ada boleh beberapa lihat ya, puji Tuhan, meskipun masih bisa disempurnakan, ya setidaknya bisa juga gitu ya. Tapi di sana apa yang saya pelajari, untung saya ambil kesempatannya. Kalau saya nggak ambil, saya nggak akan bertumbuh. Sama halnya dengan kehidupan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang namanya pertumbuhan nggak ada di zona kenyamanan, dan yang namanya kenyamanan nggak ada di zona pertumbuhan. Kalau mau bertumbuh, harus siap-siap menghadapi tantangan. Kita harus punya perspektif yang benar. Tantangan ada bukan untuk menghancurkan kita. Tantangan Tuhan izinkan untuk membawa kita naik level. Ada amin? Ya kita tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi ya. Jadi memiliki perspektif yang benar tentang diri kita sendiri. Setiap dari kita punya potensi yang besar. Pak boleh dibantu dengan keyboardnya? Biasa Roh Kudusnya lebih kuat kalau ada keyboard. Nggak ya, bercanda ya. Jadi ada sebuah kisah yang menurut saya menarik banget Bapak Ibu. Jadi waktu itu diceritakan begini. Ada seorang pedagang garage sale ya, atau namanya pedagang kaki lima di jalanan yang menjual barang-barang bekas waktu itu. Dan dia menjual sebuah violin yang udah usang, udah tua. Violinnya ini udah berdebu banget, penuh sarang laba-laba, senarnya udah putus, catnya juga udah jelek, udah banyak lecet. Harganya cuma dijual $5. Tapi orang-orang yang lewat gak ada yang mau beli, meskipun harganya murah $5. Mereka pikir violin ini buat apa? Barang rongsokan, gak ada yang mau beli. Hingga suatu hari lewat seorang kakek-kakek. Dia lewat, dia lihat violin itu. Dia nanya harganya, berapa harganya? $5. Boleh saya beli. Dia keluarin $5, dia beli. Dan dia bawa pulang. Dan setelah dia bawa pulang, dia mulai bersihin debu yang ada pada violin itu. Dia mulai bersihin sarang laba-laba yang ada padanya. Dia mulai benerin senarnya yang putus, dia ganti dengan senar baru. Catnya yang udah hancur, udah jelek, dia cat ulang. Dia perbaiki kerusakan-kerusakannya. Dia coba mainkan, dia tuning sampai akhirnya bisa dimainkan dengan baik lagi. Singkat cerita, dia bawa ke sebuah pertunjukan besar. Ternyata dia adalah seorang pemain violin profesional. Dia bawa ke acara besar ini di mana ribuan orang datang dan dia kasih pertunjukan di hadapan orang-orang pakai violin tersebut. Setelah acaranya selesai, ada seorang anak muda datang. Dan dia bertanya, "Kek, violinnya dijual nggak? Boleh nggak saya beli $10.000?" Wow. Violin yang harganya tadinya cuma $5, tiba-tiba berubah jadi $10.000. Kok bisa? Jawabannya adalah ketika ada seorang ahli yang mampu memperbaikinya dan menggunakannya sesuai dengan potensinya. Di situ harganya meningkat drastis. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Begitu pula dengan kehidupan setiap dari kita, Bapak Ibu teman-teman.
Setiap dari kita mungkin punya kesalahan. Setiap dari kita mungkin gak sempurna. Setiap dari kita mungkin punya kelemahan. Tapi ketika kita mau mulai datang ke Tuhan, atau yang lebih baiknya Tuhan yang terlebih dahulu datang ke kita, di situ pemulihan bisa terjadi loh. Kita yang punya banyak kegagalan dan dosa, Tuhan mulai bisa mengubah kita, menjadikan kita sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Dan ketika kita merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai kita ke potensi maksimal dari hidup kita. Dan ketika kita mulai dipakai oleh Tuhan, kita akan melihat hal-hal ajaib terjadi, bukan hanya untuk hidup kita, tapi juga melalui kehidupan kita. Kita bisa melihat Rasul Paulus yang dulunya pembunuh orang-orang Kristen, ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan. Dia mulai jadi penginjil yang luar biasa, jadi rasul yang membangun gereja, seorang yang memajukan yang namanya kekristenan dengan dahsyat dan begitu luar biasa. Kita melihat seorang bernama Petrus yang nelayan, menjala ikan, gak berpendidikan. Tapi ketika dia mulai berjumpa Yesus, dipulihkan oleh kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Seorang nelayan yang gak berpendidikan bisa menjadi pemimpin gereja Kristen pertama yang luar biasa dan dahsyat. Nah, saya percaya kalau misalnya mereka bisa diubah Tuhan, tentunya setiap dari kita juga bisa diubah oleh Tuhan. Nah, sebelum Tuhan mau mengubah hidup kita, Tuhan terlebih dahulu mau mengubah perspektif kita. Karena kalau perspektif kita berubah, hidup kita otomatis berubah. Saya suka dengan sebuah lirik himne yang sangat terkenal. Mungkin setiap dari kita tahu himne yang berjudul Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Aku dulunya buta, tapi aku sekarang bisa melihat. Penulis himne ini bukan seorang yang buta secara fisik, tapi dia adalah seorang yang buta secara rohani. Ini ditulis oleh John Newton. Seorang yang dulunya hidupnya parah banget. Kalau kita lihat sejarahnya, orang yang benar-benar kacau banget, salah satu orang terjahat dari yang paling jahat. Tapi seorang seperti dia menjadi seorang pendeta dan mampu menulis himne Amazing Grace. Makanya dia mengatakan, Tuhan membuat aku yang buta jadi melihat, dan hidupku berubah. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Ketika kita rela biarkan Tuhan membuka mata kita, kita bakal lihat punya perspektif yang baru. Kita mulai bisa mengasihi sesama. Kita mulai punya kebahagiaan, kita mulai punya damai sejahtera, kita mulai bisa melangkah dengan iman, dan kita mulai bisa menjadi orang-orang yang pantang menyerah, seperti Daud, Gideon, seperti para orang-orang luar biasa pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pakai setiap dari kita. Pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mulai dan membiarkan perspektif Tuhan kita pegang erat dalam hidup kita. Caranya sederhana, doa. Baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman. Jangan lakukan sekali saja, tapi lakukan terus-menerus dalam hari-harimu. Dan kamu akan melihat firman Tuhan, keintiman sama Tuhan akan mengubah hidup setiap dari kita. Amin. Mari kita berikan mulia buat Tuhan kita. Kita menjawabkan mata sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang bersyukur untuk setiap pengajaran, setiap pengingat yang telah Tuhan berikan. Dan kami berdoa agar ini gak sekedar menjadi informasi yang kami tahu, maka bisa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kami aplikasikan, mentransformasi hidup kami dan keluarga kami. Berikan kami perspektif yang dari surga, ubah perspektif kami, supaya cara pandang kami berbeda dengan dunia, supaya kami memiliki cara pandang yang baru, supaya kami bisa melangkah dengan kuat, supaya kami bisa memiliki kehidupan yang sejahtera, supaya hidup kami bisa menjadi berkat dan menjadi saluran keselamatan bagi yang lain. Kami bersyukur untuk keluarga ini, kami bersyukur untuk komunitas persekutuan ini. Dan biar Engkau yang pakai setiap dari kami Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Bantu kami supaya bisa berapi-api jiwa dan rohnya, supaya kami bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya hidup kami gak akan gitu-gitu aja, tapi hidup kami penuh dengan kemenangan, mukjizat akan terjadi lewat kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, here I am Lord, inilah kami, utus kami. Kemanapun yang Kau kehendaki Tuhan, pakai kami Tuhan. Terima kasih karena Kau baik, Kau luar biasa. Dan Kau adalah Tuhan yang selalu setia sama ini. Dan kami percaya Kau akan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau declare hari ini bahwa You are always more than enough. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Yang dikasih mulia buat Tuhan sekali lagi. God bless you, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Firman yang
luar biasa boleh memberkati Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Saya percaya firman ini tidak akan lalu begitu saja, tapi akan tetap berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita semua. Dan tiba saatnya Bapak dan Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya serahkan kepada Pak Kus untuk mengikuti di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Kalau kami ada hari ini, kami boleh beribadah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Revi Halim Tuhan yang telah Engkau utus ke tempat ini, biarlah hikmat-Mu melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini, biarlah hidup kami berubah dengan pembaruan budi kami Tuhan. Di mana cara berpikir kami diubah dari yang negatif menjadi positif. Apa yang kami lihat semuanya indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah dan mengalir atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang dunia tidak anggap, tetapi bila perjumpaan dan Tuhan menjumpai hidup kami dirubah dari yang tidak berguna menjadi berguna, sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk tempat ini. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau hadir, pemulihan terjadi atas hidup kami Tuhan. Berkati Bapak Birawa dan Ibu, bahkan keluarga Tuhan di tempat ini. Biar rumah ini menjadi rumah kediaman Tuhan, di mana hadirat Tuhan bertahta atas rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami bawa pokok-pokok doa kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk saudara kami, Fani yang sedang sakit, biarlah kesembuhan dari Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan Fani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk Pak Chandra Tuhan yang saat ini terbaring di ICU Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada dokter seperti Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan Pak Chandra Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat bilur-bilur-Mu Pak Chandra disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami ada di mata Tuhan, di hati Tuhan, di tangan Tuhan, di rencana Tuhan, di pikiran Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, untuk Wakil Presiden kami. Biar melalui kepemimpinan beliau Tuhan, di situ Engkau berkarya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk aparat yang ada, TNI Polri Tuhan, Kau berkati Tuhan. Lewat TNI Polri Tuhan, bangsa kami tetap di dalam keamanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan-yayasan penginjilan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, berita Injil sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Semua orang mendengar, setiap lutut mendengar, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua aparat atau negara yang ada di tempat ini, beribadah di tempat ini. Biarlah Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih. Kembali kami bawa keluarga besar Bapak almarhum Efek Sunarto Tuhan ke dalam tangan-Mu. Untuk Pak Sony dan keluarga, untuk Pak Didit dan keluarga, untuk Pak Wemi dan keluarga, untuk Pak Jenderal Andika dan keluarga Tuhan. Khususnya kami berdoa di tempat ini untuk Pak Andika Perkasa Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini akan datang kepemimpinan daripada Tuhan. Kami mohon dari tempat ini Tuhan, bangsa kami membutuhkan sosok pemimpin yang berasal dari Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang baik untuk hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau akan berjalan Tuhan bersama hamba-Mu Tuhan, melakukan segala perkara menurut kehendak Tuhan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mohon dari tempat ini kami bersatu hati. Kalau memang Engkau menghendaki hamba-Mu Pak Andika Perkasa untuk menjadi RI1 Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya di atas segala kehendak adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Hara dan keluarga, untuk Pak Dana dan keluarga, untuk Pak Mada dan keluarga, dan khusus untuk Pak Kombes Birawa dan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan untuk Pak Birawa Tuhan, biarlah tanda heran dan mujizat menyertai kehidupannya Tuhan, menyertai setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini mengandalkan Tuhan. Kau berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi menurut kehendak Tuhan. Kau mampukan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dalam menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya Tuhan. Dalam Kabid Propam Tuhan, di Polda Metro Jaya, biarlah Tuhan berikan kemampuan melebihi dari kemampuan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang beracara untuk Pak Birawa dalam tugasnya sebagai kepala keluarga Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kasih Bapa mengalir dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Biar melalui pemimpinan di keluarga Tuhan, istri dan anak-anaknya semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Erti Tuhan sebagai penopang hamba-Mu ini Tuhan, sebagai tiang doa. Kau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kasih-Mu Tuhan mengalir untuk Ibu Erti Tuhan. Apapun yang dilakukan Bu Erti, semua mengandalkan Tuhan. Semuanya menjadi penuh kasih Tuhan dalam kehidupan Ibu Erti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anak Tuhan dapat di bawah semakin melekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk Alvaro yang saat ini berada jauh di Australia melanjutkan studinya. Biarlah kepintaran hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, menyertai Alvaro Tuhan, anak-Mu ini Tuhan. Dalam setiap apa yang menjadi kerinduan Alvaro anak, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan untuk Alvaro. Apa yang dicita-citakannya, Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa untuk Mikael Tuhan yang sedang berulang tahun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berikan hikmat, kasih, panjang umur, kebahagiaan, melekat kembali kepadamu lebih lagi Tuhan. Berikan kepintaran ekstra lebih dari orang-orang biasa Tuhan, teman-temannya. Jadikan Mikael semakin mengandalkan Tuhan. Apa yang diciptakannya Tuhan yang menjadikan berhasil. Tuhan, kami berdoa untuk Edgar. Berkati dengan kepintaran yang luar biasa Tuhan. Melalui Edgar, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Edgar berada, Edgar disenangi banyak orang. Apa yang dicita-citakan Edgar, Tuhan yang jadikan berhasil dan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan. Dimanapun berada, untuk kedua orang tuanya, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Apa yang menjadi kerinduannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di masa tuanya, buat mereka melekat kepadamu Tuhan. Untuk kakak beradik Ibu Erti, berikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna untuk mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kau sudah melayakkan kami hingga kami ada hari ini di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu yang datang dengan setia ke tempat ini. Kami berdoa jangan lewati satu pun Tuhan di antara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang dapat datang ke tempat ini, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan berkati melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengerti setiap kerinduan kami semua di tempat ini. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kebahagiaan. Kami pulang dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita bangkit kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya untuk bagian berdiri, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, anugerah dan rahmat-Mu, di mana kami boleh beribadah di hadirat Tuhan, kami boleh diberkati lewat pujian penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kasih setia Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh dikuatkan lewat ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu, Pastor Revi Halim Tuhan, yang sudah membagikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan tangan kita untuk topang tangan bagi hambanya yang diurapi Tuhan. Hikmat pewahyuan, hikmat marifat, hikmat kekuatan berlimpah-limpah mengalir kembali dalam hidupnya. Mari arahkan tangan kita melepaskan berkat. Bapa, kami mendoakan untuk hamba-Mu Pastor Revi Halim Tuhan, dalam pelayanannya di GBI Gilgal Pik. Biarlah kuasa Tuhan menolong dia dalam kehidupannya, dalam kehidupan pelayanannya secara khusus Tuhan, untuk bagaimana Tuhan memberikan dia karunia pengajaran. Biarlah lewat apa yang dia boleh sampaikan dimanapun, baik itu lewat media sosial, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati masa depannya Tuhan, kerinduannya untuk membangun hubungan rumah tangga Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman yang boleh dia sampaikan. Biarlah kami melepaskan berkat semua yang terbaik dari Tuhan. Urapan kekuatan yang baru melimpah dalam hidupnya Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan tangannya. Biarlah dia mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkatinya Tuhan. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya atas penentuan Tuhanlah kita boleh hadir di tempat ini. Dan di tempat ini kita mengalami berkat daripada Tuhan. Sebelum kita terima berkat, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita arahkan tangan kita akan terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Yesus. Kekuatan yang berlimpah-limpah, berkat kesehatan, berkat kemampuan untuk memenuhi, melaksanakan rencana Tuhan dalam hidupmu. Berkat di dalam nama Yesus engkau terima kepenuhan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
terima Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Kita mengucap syukur dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya kepada tuan rumah, Pak Birawa, silakan Pak.